di tahun ajaran ini kelas 8, yaitu keselamatan di jalan raya ya. Minggu lalu Mr. Andi sudah menstimulus kalian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang rambu-rambu lalu lintas yang biasa kita jumpai di jalan raya, entah jalan di dekat tempat tinggal kita atau jalan wilayah atau juga sampai dengan jalan besar atau jalan raya itu sendiri ya. Minggu lalu saya melihat kalian sudah sangat memahami tentang rambu-rambu lalu lintas yang saya tampilkan ya, dan saya sudah menanyakan kepada kalian. Saya berharap nanti tujuan pembelajaran ini tercapai, yaitu kalian bisa melaksanakan atau melakukan yang namanya rambu-rambu lalu lintas dan mentaati tertib dengan rambu-rambu itu pada saat kalian berada di luar sana atau di jalan raya itu sendiri ya. Oke, saya akan share screen kepada kita semua. Ya. Sekali lagi judul kita adalah keselamatan di jalan raya ya. Keselamatan di jalan raya. Ini sangat penting sekali dan harus dipahami oleh seluruh siswa. Ya, apalagi usia-usia kalian kan sekarang mulai banyak bepergian sendiri tanpa pendamping atau tidak bersama dengan orang tua kan. Biasanya seusia-usia remaja seperti kalian itu banyak bepergian dengan teman, entah itu mengendarai sepeda motor, entah itu mungkin naik sepeda gayung ya, atau naik bus ya. Ada juga mungkin yang sudah bisa mengendarai mobil seperti itu. Oke, jadi perlu kalian harus memahami, harus mengetahui, harus bisa menerapkan ya yang namanya keselamatan di jalan raya itu sendiri. Oke, nah sekarang saya mau tanya ini. Saya menayangkan gambar di PPT saya seperti ini. Kalau dari sudut pandang kalian, ini gambar ini apa sih yang ada di benak kalian? Ya, suasana seperti apa sih pada gambar yang ada di sebelah kanan ini? Oke, coba diaktifkan audionya. Gebi. Halo Gebi. Ya, Geb. Kalau Gebi melihat gambar ini dari sudut pandangnya Gebi, apa sih suasana seperti apa sih yang ada di pikiran Gebi? Halo. Enggak apa ya? Ya, dari sudut pandangnya Gebi apa? Gambar ini coba Gebi ceritakan. Mungkin bisa dari suasananya, kejadiannya boleh. Ada anak-anak yang nggak cukup umur kayak naik sepeda motor gitu, terus ditilang oleh polisinya. Ditilang sama polisi, oke. Terus apa lagi? Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Terus suasananya mungkin? Rame nggak ini suasananya? Iya, iya. Ya, rame ya. Oke. Ya, thank you, Gabe. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan yang pertama dari kondisi atau keadaan jalan itu sendiri, kondisi rame ya, agak macet lah tentunya ya, karena di sini terlihat ada bus, ada sepeda motor, ada mobil, ada pejalan kaki ya. Kalau kita lihat juga arealnya ini tidak luas ya jalannya ya. Kayaknya jalan ini bukan jalan seperti bypass Ngurah Rai yang lebar jalannya lebih dari 8 meter ya. Kelihatannya seperti itu. Nah, ada juga dari gambar ini kita lihat sebuah pelanggaran ya, sebuah pelanggaran lalu lintas, oleh pelajar atau siswa ya.
pelanggarannya ini bisa mungkin kita lihat, yang pertama kesalahannya adalah dia mungkin mengendarai sepeda motor dengan jumlah lebih dari 2 orang. Ya, kita lihat ada 3 orang. Yang kedua pelanggarannya salah satunya atau 2 orang ini tidak menggunakan helm. Ya, tidak menggunakan helm. Terus berikutnya mungkin bisa jadi dia tidak memiliki surat izin mengemudi atau tidak membawa yang namanya surat tanda kendaraan bermotor STNK, ya, sehinggalah dia ditilang oleh penegak hukum atau kepolisian itu sendiri, ya. Nah, suasana seperti ini ya pasti kita akan jumpai biasanya di pagi hari dan sore hari. Ya, pagi hari kan anak-anak berangkat sekolah, sore hari siang atau sore hari kredit seperti ini ya. Oke. Nah, saya lanjut dulu. Untuk tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan mempraktekkan keselamatan di jalan raya. Ya, kalian harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu, habis itu memiliki kemampuan untuk mempraktekkan keselamatan di jalan raya. Ya, jadi di jalan raya itu kita itu harus yang namanya memperhatikan masalah keselamatan untuk diri kita sendiri dan keselamatan orang lain. Ya. Nah, di sini juga serta dituntut menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, mengetahui perbedaan disiplin dan toleransi. Saya lanjut saja. Nah, saya masuk pada yang pertama, pembahasan pertama adalah jalan. Sudah dibuka buku paketnya, kalian buka halaman berikutnya yaitu di halaman 278. Halaman 278. Apa sih yang dimaksud dengan jalan? Jalan adalah, definisi jalan menurut kalian apa? Coba dibaca dari buku paket atau dari sumber yang lain oleh Kennedy. Ya, Ustaz. Ya, silakan Kennedy. Apa sih yang dimaksud dengan jalan, Kennedy? Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Oke, terima kasih Kennedy. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Kennedy adalah jalan adalah prasarana transportasi darat, ya. Tidak ada jalan pesawat terbang, nggak ada, ya. Jalan pesawat terbang nggak ada, ya. Nah, yang disebut jalan ini adalah prasarana, ya, prasarana transportasi darat, ya. Jadi jenisnya ada jalan jalan beraspal seperti itu ya. Terus kalau udah jalan rel, kabel ya. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri kita ini ya, ini mungkin kita bisa pilih yang namanya jalan tol ya atau underpass biasanya seperti ini. Suasananya biasanya kalau jalan tol itu sepi karena apa? Kendaraan yang melintas harus kecepatan di atas 60 km per jam biasanya kalau di jalan tol, melintas jalan tol. Makanya keadaannya sepi kecuali hari raya besar atau libur akhir tahun baru jalan tol ini agak rame ya. Terus jalan tol ini termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas ya jalan ini sendiri. Jadi yang kedua ini kita bisa lihat yaitu jalan rel. Rel itu ada yang namanya alat transportasi yaitu kereta api. Kalau di Bali kita nggak ada kereta api ya anak-anak ya. Kalau kalian mau naik kereta api paling dekat ya ke Jawa Timur, ke Banyuwangi. Di sini paling dekat untuk kalian bisa menikmati
yang namanya kereta api ya di Banyuwangi. Tapi kalau kalian di Jawa pasti suka naik kereta api. Di sini siapa yang pernah naik ini apa? MRT ya di Jakarta ya. Itu kereta api yang apa namanya? Yang sekarang lagi digandrungin masyarakat di apa namanya? DKI Jakarta. Ya, kalau di luar negeri semua apa namanya? Transportasinya lebih suka menggunakan kereta api bawah tanah itu ya. Kalau di Indonesia kan baru ada ya. Kalau kita naik kereta api anak-anak terhindar dari yang namanya macet. Saya kalau setiap kali ke Jawa, saya terakhir ini ke Jogja, saya berhenti di Solo. Dari Solo saya naik kereta api untuk ke Yogyakarta. Saya juga pernah juga dari Denpasar ke Surabaya naik pesawat, terus kalau udah Surabaya ke Semarang, saya lanjut pesawat lagi. Habis itu dari Semarang ke kota saya Pekalongan, saya naik kereta api. Saya lebih suka naik kereta api. Karena apa? Kereta api itu on time. Ya, kereta api itu on time sekali anak-anak. Dia tidak pernah terlambat. Ya, jarang sekali dia delay, jarang sekali dia terlambat hadir di stasiun. Ya, jadi dia memberikan jadwal jam sekian kereta ini akan berangkat, sudah pasti 15 menit, 10-15 menit sebelumnya dia sudah standby. Kereta itu sudah nyampe ya di stasiun itu. Karena dia menggunakan jalur rel, terus kalau udah perlintasan kereta api ya itu apa ya kalau dibilang ya aman ya, kecuali ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja apa namanya membuat celaka kereta api itu bisa juga ya. Contohnya apa? Diberikan besi lah di relnya ini, diberikan besi tambahan supaya kereta itu terguling dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ini jarang ya kita jumpai kecelakaan kereta api, sangat jarang sekali. Kalau kecelakaan di jalan raya seperti bus, mobil, sepeda motor, mungkin hampir setiap hari, setiap jam ada ya kecelakaan. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan jalan itu meliputi jalan di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jalan raya adalah, coba Ridas dijelaskan Ridas. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan. Oke, terima kasih Ridas. Kayaknya jaringan di Ridas agak putus-putus ya. Ya, jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu, digunakan untuk kendaraan bermotor. Ya. Jadi jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain itu disebut jalan raya ya. Yang kedua digunakan oleh masyarakat umum. Ya, bukan khusus tapi umum. Yang ketiga dibiayai oleh perusahaan negara. Jadi pembuatan jalannya ini murni dari negara ya, dibuat oleh negara. Ya, sekarang kan Pak Presiden kita Joko Widodo ini kan termasuk apa namanya presiden yang kalau saya katakan yang baik ya dalam masalah pembangunan ya. Jadi Presiden Joko Widodo selama menjabat 2 periode ini sudah tidak terhitung lagi jumlah jalan tol yang dibangun untuk wilayah-wilayah di negara atau di bangsa kita Indonesia ini ya. Jadi Bapak Jokowi ini dia sangat gencar sekali yang namanya pembangunan akses ya dari kota A ke kota B, dari daerah A ke daerah B supaya apa? Mempercepat yang namanya distribusi kebutuhan untuk masyarakat ya. Jadi jalan raya ini jalan tol ya khususnya yang dibangun oleh Pak Jokowi itu sangat-sangat membantu khususnya di daerah-daerah
yang dalam tanda kutip pedalaman. Ya, kalau dulu apa namanya? Kalian tahu kan kenal Miss Elis itu dari Kalimantan dia. Dia cerita kalau dia mau bepergian ke Pontianak ya, dari daerahnya Miss Elis itu ke Tapang, dia mau ke Pontianak itu membutuhkan waktu yang lama ya. Harus naik yang namanya kapal laut atau pesawat terbang. Nah, sekarang dia bisa tempuh dengan kendaraan roda 4 ya. Kendaraan roda 4 dia bisa naik mobil lewat jalan yang sudah dibangun aksesnya ke sana. Ya, jadi terus pembangunan itu hampir di seluruh wilayah Indonesia ya. Dibangun, digencar dari pemerintah kita ya. Kalau di Bali sekarang sedang mulai berjalan ya pembangunan jalan dari Gilimanuk sampai dengan Mengwi ya, Gilimanuk sampai Mengwi. Jadi nanti lewat pesisir pantai akan dibangun jalan di Bali ya. Nah, di Bali kan tidak boleh apa namanya? Kereta kan belum boleh. Terus kalau udah jalan layang kan juga tidak boleh kan. Nah, jalan tol ini adalah salah satu solusi untuk mempercepat yang namanya distribusi kebutuhan ya. Jadi jalan-jalan seperti inilah kalau kalian pernah ke Jawa dan melintasi jalan tol sekarang mulai dari Probolinggo, anak-anak mulai dari Probolinggo kalian pergi sampai dengan Jakarta itu bisa ditempuh dalam waktu 12 jam mungkin ya. Kurang lebih 12 sampai 16 jam lah, paling lama 16 jam. Itu dari Probolinggo sampai dengan Jakarta. Ya, kalau dahulu dari Probolinggo sampai dengan Jakarta lewat jalur biasa atau jalur Pantura itu bisa ditempuh dalam waktu sampai dengan 24 jam. Ya. Tapi sekarang bisa lebih cepat adanya jalan tol itu. Kalau kita mau ke Surabaya dari Bali, biasanya dari Bali ke Surabaya ditempuh dalam waktu 12 jam. Sekarang ada jalan tol kita bisa tempuh lebih cepat, kisaran 10 sampai 9 jam. Ya sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Saya terakhir dari kota Pekalongan sampai dengan Probolinggo saya tempuh dalam waktu 7 jam. Ya. Jadi jalan tol yang ada di seputar Pulau Jawa itu dari Jawa Timur sampai dengan Jakarta ya itu sangat-sangat bagus sekali, sangat luas ya. Sangat luas. Jadi apa namanya ya, keperuntukannya satu, hanya untuk apa? Untuk mempercepat distribusi kebutuhan kemanapun. Ya, itulah target dari Presiden kita Joko Widodo yang sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, di Bali kenapa tidak ada kereta api? Ya, di Bali tidak ada kereta api itu kembali lagi kepada pergub atau peraturan gubernur. Jadi pembangunan jalan atau jalan seperti jalan layang, kereta api, jalan tol itu kembali lagi ke peraturan gubernur mengacu pada yang namanya adat istiadat sebuah daerah tersebut. Ya, adat istiadat sebuah daerah tersebut. Saya berharap sekali di Bali ada kereta api. Ya, karena kereta api itu enak. Siapa di sini yang belum pernah naik kereta api? Coba saya mau tanya, di kelas ini siapa yang belum pernah naik kereta api? Ini kok di-off-kan kamera semua ini. Coba saya mau tanya, yang belum pernah naik kereta api berikan reaction dong. Enggak apa-apa, jangan malu. Saya juga baru-baru ini baru naik kereta api. Wulan belum pernah naik kereta api. Ridas belum pernah. Kalau Ridas oke ya, karena Ridas kan tinggal di Bali, jadi jarang naik kereta api. Wulan kan lama di Jawa Barat kalau nggak salah nih. Oke, kereta api itu enak anak-anak. Coba ya nanti ya kalau kalian sama orang tua kalau waktu senggang ya, kalau sudah selesai lah pandemi COVID ini, saya suka sekali naik kereta api. Jadi saya bisa pergi ke kota A, ke kota B, ya dengan
naik kereta api, teman-teman saya pernah, mereka punya komunitas yang namanya bolang atau bocah-bocah petualang gitu ya. Karena dia pergi dari kota A ke kota B, ke kota C ya, dengan modal yang sangat minim. Dia naik kereta api pernah dari Yogyakarta sampai dengan Banyuwangi, cukup membayar dengan nilai Rp50.000. Enak kan? Rp50.000 dari Jakarta sampai Banyuwangi, dari Yogyakarta sampai Banyuwangi, anak-anak. Enak. Naik kereta namanya Sri Tanjung namanya. Sampai di Banyuwangi, jalan kaki dia ke Ketapang, dari Ketapang nyebrang ke Gilimanuk, di Gilimanuk dia naik bus ke Denpasar. Naik bus ke Denpasar ya 50.000 lah. Sampai Denpasar baru saya jemput mereka. Kurang lebih ada 10 orang itu waktu itu. Ya, naik kereta api. Cobalah nanti kalau kalian sudah dewasa, sekarang beli tiket kereta api pun sekarang online ya, mudah sekali. Dan di kereta api itu tidak seperti zaman dulu. Kereta api berhimpit-himpitan, ada yang berdiri, ada yang bawa ayam, bawa bebek, bawa ternak, semuanya nggak boleh sekarang anak-anak. Nggak seperti itu. Kalau zaman dulu kan identik kereta api itu jorok, bau dan lain sebagainya. Enggak, ya. Hampir semua sekarang kereta api, walaupun kereta api ekonomi ya, itu sudah AC, ya semuanya bagus, bersih, ya harum, dan jumlah penumpangnya pun sesuai lah dengan tempat duduknya. Kalau sekarang dibatasin kan, jadi berhadapan-hadapan itu hanya 2 orang. Kalau biasanya 4 orang kan bersebelahan, sekarang hanya 2 orang. Ya, cobalah nanti kalian sama orang tua kalian kalau pas ada waktu senggang berlibur ya, di dalam atau di luar negeri. Oke, selanjutnya akan kita bahas yaitu apa sih pengertian dari keselamatan di jalan raya. Keselamatan, pengertian dari keselamatan di jalan raya adalah coba silakan dibaca oleh siapa nih? Oleh Sevilla? Halo Sevilla? Iya, silakan dibaca Sevilla pengertian keselamatan di jalan raya. Satu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan lampu atau peraturan. Ya, terima kasih Sevilla. Ya, kita cuplik sedikit saja ya. Pengertian keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan. Nah, itu saja udah kita ambil. Mengurangi kecelakaan, upaya, usaha, ya, sebuah upaya atau usaha ya yang disengaja tentunya ya, disengaja. Jadi suatu upaya yang disengaja ya untuk menekan yang namanya angka kecelakaan itu sendiri. Mengurangi yang namanya kecelakaan. Oke. Makanya apa sekarang ini Indonesia sedang gencar-gencarnya yang namanya tilang. Ya, tilang elektronik. Sekarang di Bali mulai diterapkan ya. Di Bali jadi dipasang CCTV di daerah traffic light. Terus kalau udah di seputar jalan-jalan besar biasanya di perempatan ya atau persimpangan. Nah, di sana kalau ada yang melakukan pelanggaran, contohnya sepeda motor berhenti menunggu lampu hijau, berhenti di atas zebra cross, itu kena tilang. Ya, contohnya pengendara mobil baik pengemudi ataupun penumpang tidak menggunakan sabuk pengaman atau seat belt. Kalau terekam CCTV dia bisa difoto dari CCTV itu langsung akan terkena tilang. Tilangnya bagaimana? Tilangnya berupa surat terlebih dahulu. Surat yang akan datang ke rumah
pemilik kendaraan tersebut. Ya, canggih sekali sekarang. Ya, suratnya datang disertai dengan bukti-bukti yaitu foto yang diambil dari rekaman CCTV itu. Terus akhirnya apa? Setelah itu suratnya diterima, yang bersangkutan harus mengikuti yang namanya datang ke pengadilan, mengikuti sidang yang namanya sidang pelanggaran lalu lintas. Ya, sekarang lagi gencar di seluruh Indonesia ya dengan CCTV itu. Nah, pemahaman tentang keselamatan di jalan raya ini harus disadari oleh pengguna jalan. Siapa saja pengguna jalan, anak-anak? Semua orang yang melakukan aktivitas di jalan raya. Entah itu pejalan kaki, entah itu pesepeda, dayung, sepeda motor, ya, atau alat transportasi umum seperti bus, ya, atau alat angkutan-angkutan yang lain. Dan itu harus sadar untuk menekan yang namanya angka kecelakaan. Ya, untuk menekan yang namanya angka kecelakaan. Kalau kita lihat pada gambar rekaman pada rekaman CCTV ini orang yang melintas, ini loh yang nyebrang ini loh, motor ini salah total ini. Salah total dia. Ya. Saya kalau ketemu orang yang seperti ini tabrak aja biar dia yang jatuh karena dia salah. Kenapa salah? Dia ngambil jalur dari jalur sebelah kanan. Yang notabene jalur sebelah kanan ini tidak boleh dia lintasi ke arah sini, dia nggak boleh. Jadi dia melanggar, ya, dia melanggar. Nah ini kan dia nyelonong ini dari arah mana dia? Ya, dia udah salah ini, nggak boleh seperti itu, ya. Nah, oke, yang berikutnya, sekarang kita akan masuk pada yang namanya klasifikasi jalan raya. Jadi di jalan raya itu dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ya, dibuka nanti buku paket kalian di halaman 279. Yang pertama kita akan bahas yaitu jalan arteri. Ya, jalan arteri itu dibagi menjadi dua, jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Apa sih jalan arteri itu? Silakan dibaca penjelasannya oleh Jason. Halo Jason. Ya, silakan. Jalan arteri. Oke, jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang kedua. Oke, terus lanjut. Jika tinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri primer adalah sebagaimana berikut. 1. Kecepatan rencana lebih dari 60 km per jam. Kedua, lebar badan jalan lebih dari 8 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. 5. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. 6. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Oke, thank you Jason. Ya, itu tadi penjelasan dari jalan arteri primer ya. Jadi ada syarat yang dimaksud dengan jalan arteri primer itu kecepatan rencana lebih dari 60 km per jam. Kalian sudah bisa membayangkan kan jalan mana ini yang kira-kira pengendara sepeda motor atau mobilnya rata-rata kecepatannya di atas 60 km per jam. Tentunya jalan besar ya, tentunya jalan besar anak-anak. Ya, jalan dengan lebar lebih dari 8 meter biasanya. Ya, aktivitas biasanya di sana cepat. Ya, tidak ada kendaraan-kendaraan yang melaju dengan kecepatan minimum atau di bawah 60 km per jam. Oke. Terus lebar badan jalan adalah 8 meter. Ya kan 8 meter kan lebar sekali. Ya, cukup lebar. Biasanya jalan arteri primer ini jalan yang berpapasan atau berjalan dua arah.
bukan jalan satu arah biasanya, jalan dua arah biasanya ya. Terus jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Biasanya di jalan arteri ini jumlah pengendara sepeda motor tidak terlalu banyak ya. Pengendara lah tidak terlalu banyak. Ya, biasanya jalan-jalan besar seperti ini digunakan atau dimanfaatkan oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus, mobil, ya seperti itu. Tapi kendaraan bermotor tidak terlalu banyak ya. Berikutnya, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal atau lalu lintas lokal. Ya, biasanya kosong. Tidak seperti kita lihat di mana? Jalan Teguh Umar. Jalan ini ya, Jalan Kebo Iwo contohnya. Jalan Kebo Iwo kan banyak aktivitas lokal. Seperti orang berjualan, ya, kaki lima itu banyak. Nah, kalau jalan arteri primer ini tidak ada. Ya, nanti kalian bisa simpulkan jalan apa sih yang tergolong dalam kategori arteri primer itu ya. Oke, yang kedua kita bahas yaitu jalan arteri sekunder. Silakan dibaca oleh Enji. Yang jalan arteri sekunder, Mister. Ya. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder lainnya atau kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri sekunder sebagaimana di bawah ini. 1. Kecepatan rencana lebih besar di atas 30 km per jam. Lebar jalan 8,0 meter. 3. Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. 4. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. Oke. Ya, terima kasih Enji. Jadi itu ya yang dijelaskan yang dibacakan oleh Enji tentang jalan arteri sekunder dengan persyaratan kecepatan rencana lebih dari 30 km per jam. Ya, lebar jalan di atas atau lebih dari 8,0 meter, lebih dari 8 meter ya. Jadi ada jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder. Kalau jalan arteri primer ini lebih banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar. Ya, lebih banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Kalau jalan arteri sekunder dia kendaraannya dengan kecepatan yang masih taraf normal yaitu 30 km per jam ya. Di sini memang lebar jalannya besar ya 8 meter. Jadi biasanya jalan arteri sekunder ini dia jalan besar yang akan masuk ke daerah perkotaan. Kalau jalan arteri primer biasanya jalan ini menghubungkan sebuah kota ke kabupaten biasanya. Ya, dari kota A ke kabupaten B atau kabupaten C biasanya ya. Tetapi kalau jalan arteri sekunder ini dari jalan kota ya masuk ke jalan maksudnya jalan besar perbatasan antara wilayah A dan wilayah B masuk ke dalam perkotaan sendiri ya, ke dalam perkotaan ya. Contohnya nih kita bisa lihat ya di jalan bypass Ngurah Rai ya, jalan bypass Ngurah Rai. Jadi jalan bypass Ngurah Rai itu dia dengan lebar lebih dari 8 meter, terus kalau udah hampir rata-rata kecepatannya di sana itu di atas 60 km per jam ya, dan perlintasan di sana bervariasi ya, bervariasi. Kalau jalan bypass Ngurah Rai ini bisa kita golongkan dalam kategori jalan arteri primer ya, karena jalan ini menghubungkan dari kota Denpasar
bisa dia masuk ke Kabupaten Badung, ya, bisa juga masuk ke Kabupaten Gianyar, ya, dari bypass Ngurah Rai itu. Tapi dia juga bisa masuk juga dalam kategori jalan arteri sekunder, bypass Ngurah Rai ini. Bisa masuk juga dalam jalan arteri sekunder di beberapa wilayah atau titik tertentu. Ya, tidak semua jalan bypass Ngurah Rai ini digolongkan dalam kategori primer atau arteri primer. Dia juga tergolong dalam arteri sekunder, anak-anak. Ya, nah yang kedua kita akan bahas yaitu jalan kolektor. Apa sih yang disebut dengan jalan kolektor? Silakan dibaca, Steven. Halo, Steven, di manakah? Steven? Tidak ada, Steven. Silakan dibaca oleh Niel. Ya, Niel, silakan dibaca, Niel, pengertian dari jalan kolektor dan syarat-syarat jalan kolektor, Niel. Ya. Adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor primer adalah seperti berikut. Yang pertama, kecepatan di atas 40 km per jam. Ya. Yang kedua, lebar badan jalan di atas 7,0 meter. Yang ketiga, kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. Yang keempat, jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Yang kelima, tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal lalu lintas lokal. Yang keenam, jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Jalan kolektor sekunder. Ya, terima kasih, Neil. Jadi jalan kolektor ini pun dibagi menjadi dua ya, ada primer dan sekunder, anak-anak. Jadi jalan kolektor primer itu sendiri ya, ini jalan yang menghubungkan dari kota A ke kota B ya, contohnya, atau dari kota ke kabupaten biasanya. Kalau kita di Bali paling mudah ya kabupaten lah, jangan kota A ke kota B. Karena kalau kota A ke kota B jauh lebih besar sih apa wilayahnya. Kita dari kota Denpasar ke kabupaten saja lah. Jadi dari kota Denpasar ke Kabupaten Badung contohnya. Dari kota Denpasar ke Kabupaten Gianyar paling dekat kan. Kalau Gianyar itu kan kita bisa lihat di jalan ini. WR Supratman paling ujung itu masuk ke Tohpati. Ya, Tohpati, Batu Bulan itu sudah masuknya kan Gianyar di sana. Kalau Kabupaten Badung, kita sampai di Gatot Subroto Barat. Gatot Subroto Barat yaitu di lampu merah Tiara Gatsu, belok ke kanan atau belok ke kiri itu sudah masuk wilayah Kabupaten Badung namanya, anak-anak. Jadi penghubung. Jadi jalan kolektor ini lebih ke jalan penghubung ya. Kecepatan di sana 30 km per jam. Ya, masih 40 km per jam. Ya, masih stabil lah kecepatannya ya. Yang berikutnya adalah jalan kolektor sekunder. Ya, kalau jalan kolektor sekunder dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan kolektor sekunder adalah 1A. Kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam dan lebar jalan 7,0 meter. Ya, ini tidak beda jauh dengan jalan kolektor itu sendiri. Oke. Nah, berikutnya kita akan baca sama-sama yaitu jalan lokal. Apa sih yang disebut dengan jalan lokal? Silakan Alicia bisa baca. Alicia ada? Ada bisa. Ya. Yang primer itu ya Mister ya?
Lokal. Lokal primer. Bukan, jalan lokal yang primer dan sekunder. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan Persil, kota jenjang kedua dengan Persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal primer sebagai berikut. Kecepatan rencana di atas 20 km per jam, lebar badan jalan di atas 6,0 meter, jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal sekunder seperti di bawah ini. Kecepatan rencana di atas 10 km per jam, lebar jalan di atas 5 meter. Oke. Ya, untuk jalan lokal, ya jalan lokal primer ataupun sekunder, ya di sana dikatakan ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan Persil, ya. Kota jenjang kedua dengan Persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya. Kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Nah, jadi jika ditinjau dari peranan peranan jalan, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan lokal adalah 1. Kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam, lebar badan jalan 6,0 meter, dan jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Nah, kita paling mudah ini kalau di kategorikan jalan lokal ini, ya kita paling mudah itu mengambil yaitu daerah Badung. Daerah Badung, kalian mungkin ada yang pernah melintas di daerah Dalung di Bangsal, ya Bangsal atau ke arah Buduk, ya itu tergolong jalan lokal anak-anak. Ya, yang sering macet siapa yang tinggal di di daerah Dalung situ sekarang, di daerah kolam renang Tirtabayu, ya atau daerah apa sih namanya minimarket itu ya, supermarket yang di Dalung itu ya, lupa saya. Di sana Arta Dewata ya, ada supermarket Arta Dewata. Nah, itu yang tergolong jalan jalan lokal sampai dengan pertigaan di daerah Buduk sana. Ya, itu tergolong jalan lokal karena jalan ini menghubungkan dari kabupaten ke desa. Nah, dari kabupaten ke desa. Jadi jalan lokal ini menghubungkan jalan kabupaten ke dalam desa. Ya, ke dalam desa. Itu paling mudah kita jumpai kalau sekarang ya di Kabupaten Badung ya. Nanti kan dia kan masuk ke desa mana? Daerah sana Cepake ya. Kalau dari situ masuk juga ke Cemagi, masuk juga ke desa Kabe-Kabe di daerah Badung itu. Ya, itu yang tergolong jalan lokal. Jadi luas jalannya ya kurang lebih 6 meter ya, dengan kecepatannya enggak terlalu cepat ya, pengendara sepeda motor atau pengemudinya. Nah, yang terakhir yaitu klasifikasi jalan yang terakhir adalah jalan lingkungan. Coba dibaca oleh Gebi. Halo Gebi. Ada Gebi kah di sini? Halaman berapa, Mister? Iya, baru halaman berapa, Nak? Halaman 281. Halaman 281, Gap. Yang mana, Mister? Jalan lingkungan. Jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri seperti tabel 2.1 sebagai berikut. Dilanjutin? Oke, stop ya. Jadi jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Angkutan lingkungan ya. Jadi dia lebih ke arah daerah kalau dibilang perkotaan enggak juga ya.
Contohnya lah paling mudah itu di jalan ini. Kita ke arah Dalung Permai ya, jalan Dalung dari Gatot Subroto Barat, yaitu di pertigaan lampu merah Tiara Gatsu. Kita belok ke kanan, itu kan ke arah Dalung ya. Jalan raya apa sana? Lupa saya, Padang Luwih atau apa ya, Dalung ya pokoknya ya. Nah, nanti sampai di pertigaan itu lampu merah ke arah Dalung Permai itulah, di sana kita belok ke kiri itu yang sudah masuk kategori yang disebut jalan lingkungan. Kita belok ke kiri masuk ke daerah perumahan Dalung Permai itu sudah masuk jalan lingkungan. Ya, di Dalung Permai itu ada jalan kecil-kecil, ada gang, ya ada gang lah ya. Yang gang apa itu kan macam-macam. Itu juga termasuk dalam jalan lingkungan. Ya. Jalan yang skupnya lebih kecil dan pengendaranya dengan kecepatan yang sangat minim ya. Kalau jalan perumahan itu juga termasuk jalan lingkungan ya, jalan lingkungan. Kalau jalan perumahan. Di sini siapa yang tinggal di daerah ini? Apa namanya sini? Citraland. Ada yang tinggal di daerah Citraland? Perumahan Citraland? Siapa? Siapa di sini yang tinggal di daerah Citraland? Adakah? Gebi di mana tinggalnya, Geb? Di Bali. Rumahmu di mana tepatnya? Kalau di Bali mas saya tahu, di Bali dari dulu. Di mana Gebi alamatnya? Alamatnya Iya. Jalan Kargo Kenangan nomor 8. Itu masuk ke ini enggak? Masuk ke Citraland enggak? Perumahan Citraland enggak? Enggak, di sebelahnya ada gang gitu. Oh, berarti enggak masuk di areal Citralandnya ya? Siapa yang tinggal di Citraland ini? Enggak ada ya? Nah, kalau kalian pernah masuk ke areal perumahan Citraland atau perumahan Terasayung, ya. Nah, di sana itu jalan lingkungan yang skupnya kecil, ya. Jalan lingkungan yang skupnya kecil. Ya, jadi itu lebih ke otonomi wilayah dia. Jadi daerah atau penghuni atau warga yang memiliki rumah di situ yang melintas ya. Ya di sana kalau ada tamu itu harus jelas anak-anak. Ya, Ridas mengatakan rumahnya sultan katanya. Iya, di sana memang sultan banyak itu. Salah satu sultannya kan ini mantan gubernur Bali Bapak Made Mangkupastika kan di sana tinggalnya. Ya, kalau di Terasayung itu saya beberapa kali saya ke Terasayung. Ya, kalau di ini mana namanya? Di Citraland ini oke juga lah ya. Jadi kalau kita mau melintas ke jalan itu ada pembatasan. Kalau kamu mau masuk ke Citraland, mau masuk ke perumahan Terasayung, kalau ditanya mau ketemu sama siapa, mau ke rumahnya siapa, blok berapa, nomor berapa, kalian nggak tahu, ya alamat lah. Pasti nggak boleh masuk, dicurigai. Ya makanya kan di sana kan ada security atau ada pos pengamanan ya. Daerah-daerah lain juga seperti itu. Ada lagi di daerah Sesetan itu perumahan apa sih namanya ya? Istana Regensi. Istana Regensi itu juga seperti itu. Ya. Jadi pembagian wilayah pengguna jalan itu juga harus diperhatikan. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada kalian semua. Ada yang tidak tahu jalan Ide Bagus Mantra? Semua tahu jalan Ide Bagus Mantra? Anak-anak tahu jalan Ide Bagus Mantra? Ridas tahu jalan Ide Bagus Mantra, Ridas? Nggak tahu, Sir. Masa nggak tahu? Ini loh, Bali Safari. Nah, kan mudah Bali Safari. Tahu nggak, Ridas? Tahu, Sir. Tahu ya. Yang lain tahu ya Bali Safari ya? Ya. Oke. Jalan Ide Bagus Mantra itu tergolong jalan apa menurut kalian? Apakah dia termasuk jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal atau jalan lingkungan?
Ayo, Jalan Ide Bagus Mantre. Dari syarat-syaratnya. Oke, silakan dijawab pertanyaan Mr. Andi. Oke, Jalan Ide Bagus Mantre itu termasuk jalan apa di sana? Itu yang pertama. Silakan dijawab ya. Di kolom chat aja. Jalan Ide Bagus Mantre. Kalau dilihat dari syarat-syaratnya, itu termasuk jalan apa? Jalan arteri, jalan kolektor, atau jalan wilayah atau jalan lingkungan? Saya mau bertanya sama Kensen. Halo Kensen. Ya. Ya, Kensen. Kalau Jalan Ide Bagus Mantre itu tergolong jalan apa, Kensen? Jalan lingkungan, jalan lokal, jalan kolektor, atau jalan arteri, Kensen? Lokal. Apa? Lokal. Lokal. Jalan lokal. Coba kita lihat ya. Kecepatannya 20 km per jam. Lebar badan jalan 6 meter. Ya. Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. Oke, dari syaratnya itu masuk enggak? Kalau Jalan Ide Bagus Mantre itu tergolong jalan lokal. Itu loh jalan ke Bali Safari, Safari Marine Park yang di sebelah kiri jalan. Yang mau ke arah Karangasem, mau ke arah Kelungkung. Ya, coba Steven. Halo Steven. Steven. Steven bisa diaktifkan audionya? Oh, enggak bisa. Oke, saya tanya sama Jeremy. Halo Jeremy. Ya, halo Mister. Ya, Jeremy. Kalau Jalan Ide Bagus Mantre itu tergolong jalan apa, Jeremy? Lokal? Terus kalau udah lingkungan? Atau jalan kolektor? Atau jalan arteri, Jeremy? Ya, Jeremy. Jalan apa ini ya? Jangan dijawab Jalan Ide Bagus Mantre nanti. Ayo, dari syarat-syaratnya dia tergolong jalan apa? Ayo dong, mudah loh ini. Steven sudah bisa, Steven? Ih, Steven kok menghilang ini? Oke, saya coba tanya sama ini deh. Siapa ya? Alicia, Gusti Ayu Alicia. Halo Alicia. Ya, Mister. Ya, Alicia. Kalau menurut Alicia, Jalan Ide Bagus Mantre itu tergolong jalan apa, Alicia? Kolektor. Jalan apa? Kolektor. Kolektor. Oke, thank you Alicia. Ya, dari Alicia dikatakan jalan kolektor. Ini Steven menjawab jalan arteri. Ya, tadi ada teman kalian juga menjawab jalan lokal. Ya, jadi kita bisa perhatikan ya, Jalan Ide Bagus Mantre itu adalah jalan penghubung jalan penghubung antar kabupaten. Ya. Jadi yang melintas di sana adalah kendaraan-kendaraan besar biasanya. Kalian bisa lihat Jalan Ide Bagus Mantre itu lebih lebar dari jalan bypass Ngurah Rai anak-anak. Ya, lebih lebar karena jalan ini adalah jalan penghubung dan kecepatan pengendaranya di sana di atas 60 km per jam. Karena jalannya besar. Walaupun jalannya dua arah tetapi jalan ini besar jadi aman. Ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan Jalan Ide Bagus Mantre ini tergolong dalam jalan arteri.
ya, bukan jalan lokal ataupun kolektor ataupun lingkungan. Baik, itu saja waktu. Oke, baik. Kita akan mulai pelajaran kita. Adel, pimpin kita dalam doa, Adel. Oke, Ustaz. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya kami akan mulai pelajaran IPS, biar karena Kau menyertai Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini kita akan membahas melanjutkan materi gitu ya. Jadi pertemuan terakhir kita kan sudah membahas tentang bagaimana kondisi pada masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sudah dibahas di sana tentang pada masa penjajahan Belanda dan pada masa penjajahan Jepang. Nah, untuk yang Jepang kalian ada tugas kan ya, yaitu adalah membuat perlawanan ya rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, itu kan dikumpul tanggal 2 Mei terakhir. Oke. Jadi sudah beberapa anak yang mengumpulkan, itu sudah bagus. Mister sudah mulai cross check baca-baca gitu ya. Untuk anak-anak yang mengumpulkan lebih awal gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu yang bagus gitu. Karena apa? Karena pada saat kalian bisa memanage waktu kalian dengan baik tanpa menunda pekerjaan, itu kan adalah hal yang positif buat kalian gitu ya. Daripada ini nanti bisa kerjain belakangan. Ya kalau nanti berikutnya kalian PR-nya cuma IPS gitu. Kalau ada PR yang lain gimana gitu. Itu udah yang membuat kalian kalian tidak sempat mengerjakan PR-nya karena kalian pasti beralasan terlalu banyak PR, padahal PR-nya bisa kalian cicil kerjakan. Yang kedua, PR yang kalian buat biasanya tidak maksimal. Jadi ya yang penting buat aja deh karena sudah mendesak waktunya. Nah, itu akibatnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah berkembangnya nasionalisme dan perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Nah, untuk materi ini kalian sudah pada saat Mister tidak hadir di hari Kamis minggu lalu, gitu ya. Kamis minggu lalu, Mister sudah minta Miss Elis untuk menyampaikan ke kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu latihan di uji kompetensi 3 di halaman 101. Oke. Di halaman 101. Nah, itu Mister harap kalian sudah mengerjakan yang A nomor 1 sampai nomor 10 gitu ya. Oke, nah itu kita akan bahas terlebih dahulu. Nanti di pertemuan berikutnya baru Mister akan masuk dalam penjelasan materinya. Ya. Oke, tujuannya Mister kenapa menjelaskan soalnya terlebih dahulu, membahas soal itu supaya kalian punya bayangan. Jadi kayak pertemuan terakhir lah. Kalian karena sudah bahas soalnya, paling tidak Mister bisa di sana menyelipkan beberapa peristiwa-peristiwanya. Pada saat Mister menjelaskan materinya, kalian lebih terbayang. Oh, ini peristiwanya yang ini, peristiwa yang ini, gitu ya. Karena kita belajarnya sejarah dan Mister Mister arahkan kalian untuk membaca terlebih dahulu peristiwa-peristiwa tersebut, supaya kalian pada saat Mister menjelaskan itu kalian lebih terbayang. Itu sih tujuannya, gitu ya. Oke. Kita akan mulai. Jadi Mister tidak akan tunjuk satu persatu anak-anaknya. Seperti biasa, kalau kalian menjawab via chat secara private atau direct message ke Mister gitu ya. Kalian bisa chat jawabannya setiap soal gitu ya. Jadi nomor 1 misalnya apa jawabannya, nomor 2 apa jawabannya gitu ya. Kalau kalian menjawab saja, baik itu mau benar atau salah jawabannya, Mister akan berikan kalian nilai keaktifan. Nah, kalau benar jawaban kalian, berarti ada nilai tambahan. Oke, jadi jawab saja sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, mau benar, mau salah, itu tidak masalah. Karena begitu kalian jawab secara direct message ke Mister, berarti kalian sudah dapat nilai keaktifan. Nah, kalau jawaban kalian benar, berarti sudah ada tambahan lagi nilai bahwa nilai tambahan kalian menjawab dengan benar. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita mulai dari nomor
1, silahkan chat jawabannya Mister. Kalian Mister juga akan lakukan absensinya di sini. Walaupun nama kalian ada di sini, tapi kalau kalian tidak aktif dalam menjawab, Mister tidak di absensi Mister anggap kalian tidak ikut pelajarannya Mister. Oke, nomor 1. Kalian boleh nonaktifkan dulu videonya kalian ya, karena Mister tahu kalian ada yang ngetik pakai HP, harus aktifkan videonya kalian. Kalian boleh nonaktifkan dulu. Halaman 101 nak, yang menjadi tugas kalian di hari Kamis minggu lalu. Ayo, yang lain mana nih? Nggak harus tulis gininya ya, tidak harus menulis apa namanya kalimatnya. Cukup A, B, C, D-nya saja. Oke, Mister akan mulai. Nomor 1, politik etis merupakan kebijakan yang mendorong perubahan di Hindia Belanda pada awal 20. Politik etis terjadi karena, nah ini mengapa Mister pada saat menjelaskan dampak salah satu kebijakan Belanda, penjajah Belanda di Indonesia itu adalah tanam paksa. Karena ini adalah dasar dari munculnya politik etis ini. Ya, jadi politik etis ini muncul karena ada desakan dari kaum liberal dan kaum humanis di negara Belanda pada saat itu. Ya, kenapa kaum liberal seperti yang Mister jelaskan di pertemuan sebelumnya mendesak bahwa kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi itu tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi pemerintahan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi semuanya adalah swasta, itu liberal. Yang humanis, kalau kalian ingat di sana ada Van de Vetter, Mister jelaskan ada De Steker, ya. Yang humanis ini melihat bahwa kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang dilakukan Belanda di negara jajahannya itu sangat tidak manusiawi. Itu ya, bagaimana kemiskinan yang terjadi di sana, bagaimana kelaparan yang terjadi di sana, itu yang menjadi pandangan dari kaum humanis. Nah, kritikan-kritikan dari kaum liberal ini dan kaum humanis inilah yang mengakibatkan pada saat itu kerajaan Belanda atau bangsa Belanda mengeluarkan yang namanya politik etis, gitu ya. Nah, politik etis itu seperti apa nanti pada saat pertemuan selanjutnya Mister akan jelaskan. Ya, jadi nomor 1 yang tepat itu adalah yang A. Oke. Mister nggak terima jawabannya 1 sampai 10, kamu langsung kirim jawabannya loh ya. 1 per 1, nak. Oke, 1 per 1. Kita baru nomor 1 ya. Nomor 1 itu A. Oke, sekarang nomor 2, silahkan. Teman-teman ada yang nanya, Mister kenapa nggak boleh langsung jawaban dari nomor 1 sampai nomor 10? Ingat, tujuannya Mister juga dalam kalian
Mister minta kalian share jawaban kalian ke Mister satu per satu setiap soal. Pada saat Mister jawab nomor 1, apa jawabanmu, nomor 2, apa jawabanmu. Tujuannya adalah supaya Mister juga bisa cek kamu masih mendengarkan Mister atau enggak gitu. Gampang aja kalau kamu jawab nomor 1 sampai 10 langsung kamu tinggalkan Mister nggak akan tahu. Gitu ya. Tapi kalau Mister satu per satu, Mister akan centang yang jawab, maksudnya Mister ada tanda di absensi ya Mister. Oh ini jawab, ini jawab, ini jawab. Oh ini jawabannya salah, benar. Itu semua ada tandanya. Makanya Mister pernah bilang kan, oh ini anak ini nggak pernah jawab apa-apa. Makanya Mister tahu. Oh anak ini baru jawab 1 atau 2, Mister tahu. Jadi, karena ada catatannya di Mister. Gitu. Oke. Nah nomor 2. Oke, Mister mulai nomor 2. Jadi ada 4 nama sekolah gitu ya. Nah, sekolah yang dibangun pemerintah kolonial Belanda yang sejajar dengan pendidikan tinggi ditunjukkan oleh. Nah, sebelum Mister jawab, Mister akan bahas sedikit nomor 4. Dari Mister mulai dari nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah sekolah rakyat selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk menghapuskan buta huruf. Jadi nomor 4 itu dikhususkan untuk rakyat. Jadi kalau di pemerintahan Belanda itu sekolah itu terbagi gitu ya. Oh ini sekolah khusus untuk rakyat biasa gitu ya. Oh ini sekolah untuk kaum bangsawan, keturunan bangsawan, plus dengan tokoh-tokoh terpandang gitulah ya. Oh ini sekolah khusus untuk keturunannya Belanda yang ada di negara jajahannya. Jadi di Belanda itu pendidikan itu atau sekolah itu terdiskriminasi gitu ya. Jadi terpisah-pisah. Nah, yang nomor 4 ini adalah khusus untuk rakyat biasa. Nah, sekolahnya itu kurang lebih adalah jangka waktunya 3 tahun. Tujuannya didirikannya sekolah ini oleh pemerintah Belanda pada saat itu adalah untuk memberantas atau mengurangi buta huruf di rakyat Indonesia, gitu ya. Nah, lanjutannya, jadi kalau dari nomor 4 itu lanjutannya ada yang ke nomor 1. Nah, sekolah yang di nomor 1, nama sekolah yang nomor 1 ini adalah lanjutan dari yang nomor 4. Ya, ini kalau dilihat dari kita yang sekarang ini tingkatannya adalah SD kelas 4 sampai kelas 6 lah gitu ya. Kelas 4 sampai kelas 6. Tapi tidak semua tamatan dari yang nomor 4 itu bisa masuk ke nomor 1. Jadi harus ada rekomendasi dan seterusnya. Kalian bisa baca literasinya lah gitu ya. Nah, nomor 2 dan 3 itu adalah sekolah yang sejajar dengan pendidikan tinggi. Gitu ya, yang didirikan oleh Belanda. Nomor 3 itu 2 dan 3 ini adalah di bidang kedokteran. Gitu ya. Jadi jawaban nomor paling tepat nomor 2 itu adalah C. 2 dan 3. Oke, yang sudah. Nah, sekarang nomor 3, silakan. Nomor 2 tadi, nomor 2 dan 3. C ya. Nomor 2 tadi ada yang kelewat, nomor 2 tadi adalah C, 2 dan 3. Sekarang nomor 3. Oke. Ayo yang belum pernah jawab. Nih, sampai nomor 3 aja ada anak yang belum sama sekali pernah jawab. Mister nggak terima alasannya apa ya? Saya nggak buat Mister gitu, Mister nggak terima. Karena apa? Ini adalah tugasnya kalian pada saat Mister tidak hadir. Seharusnya kalian sudah buat gitu ya. Dan kita sekarang hanya kalian menjawab pertanyaannya men-share jawabannya ke Mister. Apa jawabannya kalian? Tapi ada anak yang tidak sama sekali belum share apapun. Itu sudah 3 soal. Oke, Mister mulai nomor 3. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang memperoleh status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda.
Pemerintah kolonial Belanda juga menganggap Budi Utomo tidak berbahaya karena, nah ini jawaban yang paling tepat adalah B. Perjuangan Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan dan kebudayaan. Kalau kalian lihat dari latar belakang berdirinya Budi Utomo, memang tujuannya berdirinya Budi Utomo ini adalah untuk memajukan pendidikan untuk rakyat Indonesia pada saat itu dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan nasional pada saat itu atau kebudayaan-kebudayaan daerah lah pada saat itu gitu ya. Nah, kalau kalian jawab D, banyak yang jawab D juga di sini. Pergerakan Budi Utomo hanya mencakup Pulau Jawa dan Madura. Kalau kalian baca beberapa literasi gitu ya, yang berhubungan dengan pergerakan-pergerakan nasional, organisasi pergerakan nasional, tidak semua organisasi pergerakan nasional itu bisa memiliki status badan hukum atau diakui, gitu ya. Bahkan ada yang hanya satu organisasi yang bergerak di 1-2 daerah saja, gitu ya. Itu tidak mendapat tidak mendapat status badan hukumnya. Karena apa? Walaupun dia bergerak di 1-2 daerah saja, kalau pemerintah Belanda pada saat itu atau penjajah Belanda menganggap bahwa organisasi tersebut bisa merugikan mereka, dalam artian organisasi ini menimbulkan perlawanan rakyat kepada Belanda, maka organisasi tersebut tidak akan memiliki badan hukum. Jadi Budi Utomo ini bukan dilihat dari memiliki status badan hukum, itu bukan dilihat dari cakupan daerahnya dia yang hanya di Pulau Jawa gitu ya, tetapi lebih kepada tujuannya dia hanya untuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Gitu ya. Jadi nomor 3 yang paling tepat itu adalah B. Oke. Lanjut nomor 4. Ini juga beragam jawabannya. Oke. Mister kan jawab nomor 4. Jadi Cokro Aminoto menggantikan kedudukan Salman Hudi sebagai pimpinan Sarekat Dagang Islam pada 1912. Oke. Jadi ada pergantian pemimpinan dari Salman Hudi ke Cokro Aminoto, gitu ya. Pergantian tersebut juga diikuti dengan perubahan nama organisasi dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam yang dilakukan dengan tujuan. Jadi dari perubahannya dari Salman Hudi ke Cokro Aminoto itu juga ada perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam saja. Nah, kalau kalian baca literasinya atau baca peristiwanya atau sejarahnya tentang Sarekat Islam ini, perubahan nama ini didasari oleh 3 hal utama. Yang pertama, dengan berubahnya nama ini diharapkan mampu lebih membela kaum pribumi, gitu ya, karena pada saat itu memang ajaran agama Islam sedang berkembang dengan pesat di Indonesia, gitu ya, di wilayah Indonesia. Jadi banyak kaum pribumi yang beragama Islam pada saat itu. Jadi membela kaum pribumi. Yang kedua, mereka tujuannya berubahnya nama ini adalah menunjukkan bahwa kekuatan Islam, gitu ya, bukan hanya Islam itu bukan hanya di pedagang saja, tetapi juga untuk semua rakyat, gitu maksudnya.
gitu ya. Jadi kan kalau tadi kan ada dagang Islam, sekarang tidak ada, justru jadi syarikat Islam saja. Nah, itu ingin menunjukkan bahwa kekuatannya Islam itu bukan hanya di pedagang saja, tapi juga di semua kaum yang menganut agama Islam pada saat itu. Nah, yang ketiga itu kenapa merubah dari syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam? Untuk memutus dominasi dari pedagang-pedagang asing, gitu ya. Nah, pada saat itu memang pesaing utamanya adalah pedagang-pedagang dari Cina atau dari Tionghoa, gitu ya. Jadi itu adalah pesaing utamanya pada saat itu. Oke, begitu. Jadi yang bersaing, jadi gini, perubahan nama itu menunjukkan bahwa yang bersaing itu bukan hanya pedagang Islam, gitu, tapi seluruh yang menganut agama Islam itu bersaing dengan yang tidak non pribumi, istilahnya seperti itu pada saat itu, gitu ya. Jadi nomor 4 itu yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Jadi memperkuat ekonomi perdagangan pribumi agar mampu bersaing. Nah, kalau yang B, memperluas cakupan pergerakan organisasi syarikat Islam, itu tidak itu tidak menjadi tujuan dari berubahnya nama syarikat dagang Islam menjadi syarikat Islam, gitu ya. Memperluas cakupan itu gini, kalau memperluas di sini besar, kenapa tidak yang B gitu? Memperluas cakupan itu artinya melebarkan melebarkan pengaruhnya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang 4 ini ya pengaruhnya sebenarnya kalau bisa dikatakan adalah organisasi yang eksklusif. Karena apa eksklusif ya? Karena memang yang ya kalian lihat di sana syarikat Islam, berarti yang beragama Islam saja, gitu. Jadi kalau yang B ini kurang tepat lah, gitu ya. Jadi yang paling tepat itu yang A. Oke, nomor 5. Nomor 5. Ini juga banyak nih. Ini juga beragam jawabannya. Oke. Nomor 4 tadi A, nak ya. Nomor 4 A. Oke, kita akan mulai nomor 5. Pelaksanaan Kongres Pemuda dihadiri organisasi pemuda dari berbagai daerah. Fakta ini menunjukkan, gitu ya. Jadi pelaksanaan Kongres Pemuda dihadiri organisasi pemuda dari berbagai daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa, nah, dari A, B, C, dan D, yang paling tepat itu adalah yang A. Kongres Pemuda mampu mempersatukan pemuda Indonesia. Karena tujuan utamanya dari diadakannya Kongres Pemuda itu adalah mempersatukan pemuda-pemuda atau gerakan-gerakan pemuda di Indonesia. Itu tujuannya dilaksanakannya Kongres Pemuda. Nah, ada yang jawab C ataupun D. Ya, yang C, Kongres Pemuda menjadi wadah untuk kegiatan politik bagi para pemuda. Itu tidak kurang tepat karena apa? Yang hadir di Kongres Pemuda itu adalah gerakan-gerakan pemuda. Jadi entah itu gerakan pemuda yang sudah mulai berpolitik kah ataupun apapun itu gitu. Nah, sama juga dengan yang D. Para pemuda pada era pergerakan nasional memiliki semangat nasionalisme. Itu ditunjukkan dari gerakan-gerakan pemuda yang terjadi di berbagai daerah. Gitu. Nah, yang sedangkan pertanyaannya adalah Kongres Pemudanya.
tujuan Kongres Pemudanya adalah mengumpulkan pergerakan-pergerakan yang ada di setiap daerah tersebut, dipersatukan. Nah, itu tujuan kongresnya. Jadi nomor 5 itu yang paling tepat adalah A. Oke. Oke, sebelum Mister lanjut ke nomor 6, Mister masih temukan ada anak yang belum sama sekali menjawab apapun. Ya, Mister tidak akan sebutkan namanya, nanti tapi kalau tidak ada menjawab sama sekali, pasti Mister akan panggil di akhir. Ayo jawab apa ya? Kamu masa tidak mengerjakan? Gitu kan ya, pasti mengerjakan lah. Gitu. Oke, nomor 5A ya, sudah jelas. Nomor 6, silahkan. Nah, nomor 6 ini pasti sudah banyak yang benar. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, gitu ya. Oke, udah banyak banget yang benar. Oke, nomor 6, salah satu fenomena sosial pada masa pemerintahan kolonial Belanda adalah perubahan mata pencaharian dari petani menjadi buruh perkebunan. Fenomena sosial tersebut terjadi karena nanti pada saat Mister bahas tanam paksa ke kalian, apa yang terjadi adalah banyak perusahaan pihak swasta yang menyewa lahan pertanian atau mengambil paksa lahan pertanian dirubah menjadi perkebunan. Jadi itu salah satu yang mengakibatkan banyak petani yang kehilangan lahan pekerjaannya sehingga mau tidak mau dia bekerja di bagian perkebunan. Ya, jadi nomor 6 itu adalah yang C. Itu sudah jelas. Itu kita sudah pernah bahas pada saat pertemuan sebelumnya pada saat membahas tanam paksa. Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Banyak masih mengerti jawabannya. Oke. Mister akan mulai nomor 7. Seiring adanya kolonialisme bangsa barat, sistem feodalisme di beberapa wilayah di Indonesia mulai dihapus. Salah satu kebijakan pemerintah kolonial yang sesuai pernyataan tersebut adalah, jadi kalian harus tahu dulu sistem kolonialisme itu seperti apa, sistem feodalisme itu seperti apa. Sistem kolonialisme itu, ya kolonialisme itu penjajahan ya, jadi daerah atau wilayah yang dikuasai baik itu secara paksa ataupun dengan perjanjian. Paksa itu artinya direbut dengan perang gitu ya. Dikuasainya dengan perang, kalau perjanjian ya istilahnya dia menyerah secara damai, secara istilahnya tanpa perang gitu ya. Nah, tetap harus berhubungan dengan bangsa atau negara atau kerajaan yang daerah asalnya gitu ya, kerajaan atau bangsa atau negara asalnya. Jadi daerah atau negara atau bangsa yang menaklukkannya gitu ya. Jadi harus ada hubungannya dia. Oke. Nah, sedangkan kalau feodalisme itu adalah sistem yang memberi kepercayaan kepada bangsawan di daerahnya. Jadi yang menguasai itu daerah tersebut adalah bangsawan di daerah tersebut.
gitu ya. Nah, sistem feodalisme ini mulai ditinggalkan oleh Belanda, ya, mereka lebih menjalankan sistem kolonialisme. Hal yang menunjukkan ini dari nomor 7 ini, hal yang menunjukkan itu adalah yang B, di mana yang tadinya dia bangsawan, yang di sistem feodalisme dia bangsawan, dia mengelola daerah tersebut, sekarang dari posisinya bangsawan tersebut dia diambil menjadi pegawainya Belanda untuk mengelola daerah tersebut. Makanya nomor 7 pengangkatan pejabat pribumi sebagai pegawai pemerintah kolonial. Tujuannya apa? Supaya yang mengelola daerah tersebut masih memiliki hubungan dengan bangsa Belanda. Sebagai apa? Sebagai pegawainya Belanda. Oke. Nah, kalau yang A, penguasa pribumi dan rakyat jelata harus menghormati pemerintah kolonial. Ya itu memang karena kita dijajah, ya kita harus mengikuti ya, mau nggak mau ya harus menghormati mereka karena kita dijajah gitu posisinya. Oke. Tapi yang A ini memungkinkan masih bisa diberikannya sistem feodalisme. Itu kan pernah dilakukan oleh Belanda. Dalam artian Belanda memiliki suatu daerah, dia berikan para pejabat pribumi atau bangsawan di sana untuk mengelola daerah tersebut, hasilnya baru dibawa ke Belanda. Nah sekarang berbeda, pejabat pribumi atau bangsawan yang dia tugaskan itu istilahnya dihilangkan. Jadi nggak ada lagi kamu bangsawan, kamu adalah pejabat pribumi, tapi kamu adalah pegawainya Belanda yang ditugaskan untuk mengelola daerah tersebut atau daerah jajahan yang di daerah tersebut. Oke, jadi yang paling tepat nomor 7 adalah yang B. Oke, 7 yang paling tepat adalah yang B. Pengangkatan pejabat pribumi sebagai pegawai pemerintah kolonial. Oke, nomor 8. Silakan. Oh, ini benar semua ini. Bagus. Oke. Nah, yang jawab sampai detik ini nomor 8 tidak ada yang salah gitu ya, semua benar. Oke, perhatikan kutipan wacana berikut. Pendidikan Barat di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 telah menghasilkan kaum intelektual. Keberadaan kaum intelektual kemudian melahirkan golongan elit pribumi modern. Golongan elit pribumi modern inilah yang kemudian menghasilkan ide-ide dan pemikiran menuju kemajuan dan usaha untuk membebaskan bangsa dari segala bentuk penindasan kolonialisme Belanda. Dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa kolonial, itu sudah tepat jawaban kalian semua, D, memunculkan kaum terpelajar yang menentang kolonialisme. Jadi karena adanya golongan elit inilah muncul yang mulai namanya gerakan-gerakan organisasi yang tujuannya adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. Gitu ya. Jadi nomor 8 ini yang tepat adalah D, memunculkan kaum terpelajar yang menentang kolonialisme. Oke. Nomor 9. Oh, ini beragam ya. A, B, C, D-nya semua ada jawab nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi ya, Mister sambil absen, kasih tanda. Karena beragam juga, Mister harus lihat yang mana yang benar.
Oke. Kita akan bahas nomor 9. Pada masa pendudukan Jepang, sebagian masyarakat Indonesia mulai mengenal dan mengenakan pakaian dari karung goni. Kondisi tersebut terjadi karena, nah yang paling tepat untuk nomor 9 itu adalah yang A. Adanya kebijakan larangan impor. Ya. Jadi kenapa yang A yang paling tepat? Kalau kalian baca literasinya atau bacaan tentang hal ini gitu atau peristiwa ini, penggunaan pakaian dari karung goni ini tidak hanya terjadi di rakyat ya tanda kutip yang mengalami kemiskinan atau rakyat jelata pada saat itu yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi gitu ya. Tetapi di beberapa daerahnya juga ada kaum terpelajar, kaum bangsawan ya atau pejabat pribumi yang mau tidak mau harus menggunakan juga. Kondisinya seperti itu. Jadi yang mengakibatkan adanya peristiwa mengenakan pakaian dari karung goni tidak hanya kemiskinan, tapi karena apa? Yang ya bisa dikatakan tingkat ekonominya lebih tidak masuk dalam kemiskinan, itu juga mau tidak mau harus menggunakan. Jadi kalau kalian pilih B, perkutan Musa secara besar-besaran, itu kurang tepat. Para petani wajib menyerahkan hasil panen itu juga kurang tepat gitu ya. Jadi B dan C ini kurang tepat. Karena apa? Walaupun B dan C ini mengakibatkan kemiskinan, tapi pada saat itu bukan hanya rakyat yang dalam taraf kemiskinan tersebut yang menggunakan, tapi kalau kalian baca lebih lanjut ada golongan-golongan yang terpelajar atau yang taraf ekonominya tidak dalam kemiskinan, mau tidak mau harus menggunakannya. Gitu. Oke. Makanya di soal kalian kan sebagian masyarakat Indonesia mulai mengenal dan mengenakan pakaian dari karung goni. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan larangan impor pada saat penguasaan pendudukan Jepang. Jadi pada saat Belanda, bisa ambil contoh lah, pada saat Belanda, kegiatan impor-ekspor itu berjalan dengan baik. Jadi walaupun rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja, jadi yang pertamanya mungkin dia bisa menghasilkan kain gitu ya, kain tradisional Indonesia gitu, dipaksa untuk bekerja di perkebunannya gitu ya, dan tidak bisa menghasilkan kain lagi. Tetapi karena Belanda itu terbuka dengan ekspor dan impor, pedagang-pedagang Asia di daerah yang lain, Eropa yang lain, bisa membawa perdagangan kainnya masuk ke Indonesia. Jadi tidak ada pada saat Belanda makanya tidak mengenal dengan pakaian dari karung goni. Karena apa? Kebutuhan kain pakaiannya tercukupi dengan adanya impor. Walaupun di Indonesia tidak menghasilkan kain tersebut karena adanya tanam paksa tersebut. Tapi pada saat kedudukan pada saat Jepang, karena Jepang ini istilahnya berperang melawan negara Eropa, beberapa negara Eropa, sehingga kegiatan ekspor impor itu jadi terbatas. Apalagi kegiatan impor, yaitu Jepang sampai melarang adanya kegiatan impor. Hal ini mengakibatkan stok dari kain yang digunakan untuk pakaian itu tidak ada. Mau tidak mau yang ada hanya karung goni, ya karung goni itu yang dijadikan pakaian. Jadi yang paling tepat nomor 9 itu adalah yang A. Oke. Nomor 10. Nomor 10. Sembilan A ya.
Oke, nomor 10. Dampak positif kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan adalah, kalian harus lihat, Jepang ini mendirikan sekolah-sekolah, ya, beda tujuannya dengan Belanda mendirikan sekolah-sekolah. Oke, di Belanda sekolah yang didirikan memang terpecah-pecah dalam artian, oh ini untuk kalangan bawah, ini untuk pejabat-pejabat pribumi atau bangsawan atau tokoh masyarakat, oh ini untuk keturunan-keturunan atau anak-anak Belanda atau keturunan-keturunan negara Eropa lainnya gitu ya. Jadi terpecah-pecah seperti itu. Tetapi sekolah yang didirikan oleh Belanda memang tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan gitu ya. Makanya kayak tadi kita bahas ada sekolah dasar yang didirikan memang untuk menghapus buta huruf. Sekolah lanjutannya atau sekolah ya setingkat universitas yang didirikan oleh Belanda memang untuk menghasilkan dokter kah, tenaga, kalau kalian baca ada juga sekolah yang untuk menghasilkan ahli mesin kah. Oke. Nah, sedangkan kalau di Jepang tidak ada pengotakan. Jadi sekolah yang didirikan oleh Jepang itu untuk semua kalangan. Mau dia rakyat biasa, mau dia pejabat, anak dari pejabat pribumi, semua dijadikan di satu sekolah. Tetapi yang diajarkan di sana itu adalah bagaimana bisa untuk membuat mereka membantu Jepang dalam berperang. Maka yang diajarkan tuh militer, ya. Setelah itu bagaimana mereka diajarkan didoktrin untuk supaya mau membantu Jepang. Nah, itu isinya dari pendidikan Jepang pada saat itu. Nah, itu bedanya gitu ya, perbedaannya dari pendidikan yang ada kebijakan di bidang pendidikan di saat ya anggaplah Belanda dengan yang di Jepang. Oke. Jadi nomor 10 ini kalau A, B, dan D itu kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu yang C. Jadi dampak positif dari kebijakan pemerintah Jepang itu hanya menghilangkan diskriminasi. Jadi nggak ada lagi pengkotakan seperti di Belanda. Kayak tadi saya bilang di Belanda dikotakan kan, ada yang kaum pribumi dengan status bukan dari kaum bangsawan, jadi rakyat biasa gitu ya. Oh ini untuk kaum bangsawan atau tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. Oh ini khusus untuk keturunan Belanda dan seterusnya. Itu terkotak-kotak dia. Tapi kalau di Jepang itu tidak ada. Jadi dampak positifnya dari kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan itu yang C, menghilangkan diskriminasi pendidikan. Kamu yang jawab yang A itu kurang tepat karena kalau kalian baca literasi tentang pendidikan pada saat masa penjajah Jepang, tujuannya bukan untuk menghilangkan angka atau mengurangi angka buta huruf, tetapi bagaimana tujuannya dia dari adanya sekolah tersebut mengajarkan militer, mendoktrin supaya yang siswa-siswa di sana itu mau membela Jepang, ikut berperang dengan Jepang melawan bangsa-bangsa yang lain. Itu isinya. Oke, jadi ada yang jawab D, memunculkan kaum intelektual dan terpelajar, itu tidak menjadi tujuan utamanya dia mendirikan suatu sekolah. Makanya kalau kalian lihat, kalian baca nanti, kaum terpelajar itu lebih banyak muncul pada saat Belanda. Ya. Oke, jadi nomor 10 itu C jawabannya. Oke. Ada pertanyaan dari yang kita bahas nomor 1 sampai nomor 10? Oke, Mister, saya mau tanya, organisasi berbadan hukum itu bagaimana, Mister? Organisasi berbadan hukum itu artinya organisasi yang diakui atau sah diakui oleh pemerintah pada saat itu. Ya. Itu organisasi berbadan hukum. Oke, jadi itu organisasi berbadan hukum.
Ya, ini ada pertanyaan dari temanmu, Mister, organisasi berbadan hukum itu seperti apa? Artinya organisasi yang sah diakui oleh pemerintah pada saat itu. Ya, kayak tadi misalnya Budi Utomo, ya dia diakui pada saat itu karena memang pemerintah Belanda melihat bahwa Budi Utomo ini, dia bergerak di bidang pendidikan untuk memajukan pendidikan di rakyat-rakyat Indonesia dan lebih kepada di bidang kebudayaan. Ya, Budi Utomo salah satunya, Nak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong kasih tanda jempol. Oke. Oke, ya. Yap. Ya. Oke, sudah banyak yang kasih tanda jempol. Oke, berarti Mister akan akhiri pertemuan kita hari ini. Mister minta Jason pimpin kita dalam doa, Nak. Bisa? Iya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pelajaran IPS ini Tuhan, berkati supaya kami bisa semakin mengerti Tuhan, dan Tuhan berkati supaya kami bisa istirahat dengan baik. Ya, terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Amin. Oke, thank you Jason. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Halo. Selamat pagi anak-anakku kelas 8C. Halo. Bisa dengarkan suara Miss Yani? Halo. Silakan open kamera. Terima kasih Elda, Tania, Angel yang sudah beri-reaction, thumbs up. Apa kabar kalian semua? Miss Yani harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Halo Adele. Halo Darren. Ya, halo Wulan. Halo Jeremy, selamat pagi. Iya, oke Kristo, thank you infonya. Baik, anak-anak, kita akan mulai pelajaran agama dan budi pekerti pada pagi hari ini ya. Silakan siapkan buku agamanya ya. Kita akan mengawalnya dengan doa. Miss Yani minta kesediaan dari Tania pimpin kita dalam doa. Silakan Tania. Halo Tania, bisa dengar suara Miss Yani? Ya, Miss. Iya, pimpin doa ya, Nak ya. Silakan Tania. Langsung. Iya, silakan Tania. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami mau belajar agama, Tuhan berkati Miss Diani yang akan mengajar kami. Tuhan, tolong agar kami bisa mengerti pelajaran-pelajaran yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tania sudah berdoa untuk Miss Yani dan juga sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berdoa ya, yaitu bab yang ke-14. Nah hari ini kita akan mengerjakan pekerjaan sekolah ya, yaitu mengerjakan soal-soal yang ada di buku agama dan budi pekerti kalian ya. Silakan dilihat dulu buku agama dan budi pekertinya ya. Oke, di sini share screen terlebih dahulu untuk pengumpulan tugasnya hari ini, pengumpulan pekerjaan sekolah ya. Kalau kalian sudah selesai mengerjakannya, kalian login ya, lihat LMS Unas Daud akan terlihat tampilan seperti berikut. Kalian klik agama dan budi pekerti kelas 8C. Tolong diperhatikan sebentar anak-anak ya. Nah, akan terlihat tampilan seperti berikut ini. Lihat agama dan budi pekerti semester 2. Ini diklik. Nah, kemudian muncul tampilan seperti berikut. Kalian lihat ini ya, ada tulisan pekerjaan sekolah uji kompetensi 4. Kerjakan soal-soal yang ada di buku agama dan budi pekerti halaman 122 sampai 127, soal pilihan ganda dan uraian. Oke, nah ini kalian klik untuk pengumpulannya ya. Nah, muncul tampilan seperti berikut. Pengumpulannya untuk batas waktu adalah hari Kamis, yaitu hari ini, tanggal 29 April 2021. Untuk batas pengumpulan tugasnya, yaitu pukul 21, yaitu pukul 9 malam. Batasnya ya, batas akhir pengumpulan tugasnya. Oke, nah ini
kalian boleh klik tambahkan pengajuan tugas pada saat kalian mengumpulkan tugas. Oke, bisa dipahami anak-anak? Sudah ya? Nah, tolong perhatikan yang dikerjakan adalah soal-soal yang ada di buku Agama dan Budi Pekerti, yaitu uji kompetensi 4. Sebentar, di sini ketikkan dulu ya di kolom chat ya. Kerjakan soal-soal yang ada di buku Agama dan Budi Pekerti. Halaman 122 sampai 127, yaitu soal pilihan ganda dan uraian. Oke. Dikumpulkan di LMSTD hari ini, yaitu Kamis 29 April 2021. Ya, sudah di sini ketikkan di kolom chat, kalian bisa baca ya. Jadi yang dikerjakan adalah soal pilihan ganda dan juga soal uraian yang ada di halaman 122 sampai 127. Ditulis jawabannya saja ya anak-anak. Kalian bisa tulis tangan. Kalau tulis tangan, tuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Ingat, gunakan tinta warna hitam ya supaya terlihat dengan jelas. Kemudian difoto. Ya, fotonya itu kalian kirimkan ke LMS Tunas Daud. Atau kalian bisa juga ketikkan jawabanmu dengan menggunakan Microsoft Word. Silahkan anak-anak ya. Kemudian filenya itu kalian kirimkan ke LMS Tunas Daud. Oke, bisa dipahami? Beri reaction thumbs up kalau sudah mengerti. Thank you Ridas. Hanya Ridas saja? Oke. Thank you Elda, Edu, Wulan, Kenson, Sevilla, Elda, Jeremy, Tania, Jason, Stephen. Ya. Thank you ya buat reaction thumbs up-nya. Baik anak-anak, silahkan mengerjakan. Kalian punya waktu sampai pukul 11.30 ya. Oke, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Adele sudah beri info. God bless you.